Oke, selamat siang semua. Kita bertemu lagi ya di pelajaran biologi. Ya, minggu lalu kan karena libur tidak ada pelajaran biologi, jadi kita lanjut di sini melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin itu mengenai enzim ya sebagai awal mula dari proses metabolisme di mana fungsi enzim itu mempercepat reaksi metabolisme tanpa dia sendiri ikut campur ya dalam reaksi tersebut. Jadi dia fungsinya hanya mempercepat intinya kalau enzim. Nah, proses metabolisme ini terbagi menjadi dua, yaitu proses katabolisme dan yang kedua adalah anabolisme. Jadi untuk hari ini kita belajar yang proses katabolisme karbohidrat. Nah, jadi pada proses katabolisme ini ya umumnya itu yang kita kenal sebagai proses respirasi. Berarti saat biasanya hewan ya termasuk kita juga itu bernapas. Jadi bernapas itu artinya di sini kita mengambil oksigen dan kita juga makan kan. Nah, nanti makan itu dalam bentuk glukosa. Setelah itu nanti akan menghasilkan ya zat buangnya adalah CO2, uap air, H2O, dan ATP ini adalah energi yang kita pakai gitu. Jadi energi yang kita pakai untuk melakukan kegiatan sehari-hari gitu ya. Nah, dan tidak dibuang gitu ya energinya. Nah, inilah kalau terjadi dalam sel itu disebut sebagai respirasi sel gitu. Nah, nanti ada dua kondisi di mana reaksi ini ada yang namanya reaksi aerob dan anaerob. Jadi kalau aerob itu membutuhkan atau ada kondisi di mana dia ada oksigen. Tapi bagaimana saat tidak ada oksigen, reaksi tetap terjadi tapi disebutnya sebagai reaksi anaerob. Nanti kita pelajari perbedaannya apa saja gitu ya dalam respirasi sel, molekul organik gitu. Nah, nanti kita lihat. Nah, nanti pertama nanti ada glikolisis. Glikolisis itu bukan aerob dan anaerob karena dia tidak membutuhkan oksigen dan tidak juga berjalan tanpa oksigen juga nggak apa-apa gitu. Tapi nanti untuk yang aerob nanti ada yang namanya dekarboksilasi oksidatif atau siklus Krebs, terus habis itu rantai transport elektron. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, kita lihat yang pertama, jadi reaksi pada saat reaksi metabolisme yang pertama itu selalu pasti entah dia anaerob atau aerob, dia adalah reaksi glikolisis. Jadi ini disebutnya lihat ya, fase pertama dari suatu tahapan reaksi yang terjadi dalam sel. Intinya ya dia memecahkan satu molekul glukosa, jadi dia memecahkan molekul glukosa menjadi nantinya ada namanya dua asam pirufat yang mengandung 3 atom C. Nah, nantinya ada juga NADH gitu. Nah, nantinya si asam pirufat ini yang nantinya akan lanjut ke proses yang selanjutnya. Nah, jadi proses glikolisis dapat dibagi menjadi dua tahapan besar, yaitu pertama perubahan glukosa menjadi fruktosa gitu ya. Nanti setelah itu kedua itu pemecahan fruktosa menjadi gula dengan 3 atom C, yang terakhir yaitu si asam pirufat. Nanti kita lihat reaksi secara keseluruhan ya. Nah, dari kedua tahapan reaksi tersebut nantinya yang digunakan adalah dua molekul ATP ya untuk yang reaksi fosforilisasi yang pertama. Terus habis itu setelah dia pakai dua, ada 4 ATP yang dihasilkan pada reaksi yang kedua. Sehingga nantinya hasil bersihnya dia pakai 2, menghasilkan 4. Jadinya dia akan menghasilkan 2 energi ya, 2 bentuk energi yaitu 2 ATP. Nah, ini kita lihat, nah di sini ya. Jadi ini reaksi secara detail ya. Jadi yang pertama glukosa dia masuk ke dalam tubuh kita. Ya kan? Nah, ini setelah itu dia akan menggunakan ATP, menggunakan satu energi di sini ya.
menggunakan satu energi, terus habis itu setelah berubah ya digunakan lagi satu energi ya, terus habis itu dia menjadi fruktosa ini ya kan, nanti terakhir jadi fosforigliceridea. Setelah itu nanti dia akan menghasilkan 2 ATP di sini ya, ini tahap 2, ini tahap 2, dan ini tahap 1. Nah, untuk tahap yang ini ada minusnya 1 ATP. Nah, di sini dilihat ya. Jadi terakhirnya yang penting asam pirufat. Selain asam pirufat, dia juga menghasilkan NADH. Bukan NAD, tapi NADH. Jadi intinya, kalau yang secara sederhana ini, yang dihafal ya. C6H12O6, ini nggak pakai 6 ya. C6H12O6 menjadi 2C3H4O3 plus 2NADH2 plus 2 ATP gitu. Nah, nanti nasib akhir asam pirufat tergantung pada adanya tidaknya oksigen. Kalau misalnya tersedia oksigen, maka si asam pirufat akan masuk ke dalam mitokondria. Kalau ini tadinya kalau glikolisis terjadinya di sitoplasma ya, bukan di mitokondria. Nah, terus di sitoplasma, kalau misalnya nanti ada oksigen dia masuk ke mitokondria ya, karena di mitokondria itulah yang ada oksigen dan akan dioksidasi menjadi CO2 dan air, yaitu aerob. Tapi kalau tidak terjadi tidak ada oksigen, maka akan berubah jadi etanol atau asam laktat, yaitu di respirasi anaerob. Nah, kita lihat respirasi aerob ya. Respirasi aerob melibatkan 2 tahap reaksi. Pertama, jika oksigen yang digunakan cukup, maka akan masuk ke dalam mitokondria. Di dalam mitokondria, si asam pirufat mengalami yang disebut dekarboksilasi oksidatif, di mana pelepasan CO2 dengan melepaskan hidrogen. Nah, saat itu asam pirufat akan digabung dengan koenzim A akan membentuk asetil CoA gitu. Jadi reaksinya ini ya. Ini yang dekarboksilasi oksidatif, itu reaksinya ini. Asam pirufat plus koenzim A plus NAD akan berubah jadi asetil koenzim A plus NADH2. Nah, nantinya NADH2 yang terbentuk akan dikumpulkan dan diikat ke dalam reaksi respirasi dalam mitokondria. Nah, fase kedua itu yang disebut sebagai siklus Krebs gitu. Nah, nanti kita lihat bentuk siklus Krebs itu seperti apa ini. Ya, jadi asam pirufat tadi setelah jadi asetil CoA yang ini kan di dekarboksilasi ya, oksidatif. Setelah itu masuk ke siklus Krebs yang ini. Nah, intinya dia nanti akan menghasilkan ya macam-macam, yaitu ada CO2 ya, terus ada macam-macam ya di situ. Nah, nanti pasangan yang dibebaskan selama siklus Krebs akan ditangkap, ada atom H+ kan, nanti H+ itu akan ditangkap oleh koenzim NAD dan FAD selanjutnya masuk ke dalam NADH2 dan FADH2 yang kemudian masuk ke dalam yang disebut sebagai rantai transport elektron gitu ya. Nah, di dalam transport elektron itu seperti ini ya pada intinya. Nah, gitu ya. Nah, pada bagian reaksi dapat disimpulkan bahwa 1 molekul NADH2 yang masuk dihasilkan 3 molekul ATP. 1 molekul FADH2 yang masuk menghasilkan 2 ATP gitu ya. Jadi hasil bersihnya yang paling banyak menghasilkan energi adalah ini di tahapan yang transport elektron, yaitu 34 ATP dari glikolisis 2, dari siklus Krebs 2, sedangkan dari glikolisis itu ada 34. Nah, ini ya, jadi sebenarnya kalau secara gampangnya inilah reaksi total ya dari reaksi yang aerob gitu. Sedangkan kalau reaksi anaerob, tidak semua organisme itu mengalami respirasi secara aerob, yaitu pada saat adanya oksigen. Ada juga yang justru tidak butuh oksigen dan bahkan bisa tidak berkembang kalau malah ada oksigen. Contohnya ragi dan cacing pita gitu. Nah, jadi ini yang terjadi ya kalau misalnya reaksinya itu tidak ada oksigen. Jadi nggak masuk ke tahapan dekarboksilasi oksidatif, tapi masuk ke dalam reaksi anaerob. Nah, tergantung gitu ya. Kalau misalnya
di manusia gitu ya, itu terjadi pada saat kita terlalu lelah. Misalnya contoh, kita lari-lari terus atau berolahraga dan capek gitu ya. Nah itu kita akan sulit untuk menghirup oksigen karena kan saya sesak ya. Nah itu berarti kekurangan oksigen. Nah di situ yang terjadi adalah yang di sini. Itu terjadi pada sel otot. Nah asam piruvatnya akan berubah menjadi asam laktat. Tapi untuk beberapa bakteri, contohnya ragi gitu ya, itu yang akan terjadi adalah fermentasi alkohol. Jadi yang nanti akan berubah, dia akhirnya berubah menjadi etil alkohol. Makanya untuk pembuatan seperti minuman anggur ya, minuman-minuman beralkohol yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan seperti ya, itu bisa ditambah ragi, pembuatan tape itu kan mengandung alkohol dan biasanya harus ditutup. Justru ditutup karena supaya tidak ada oksigen yang masuk. Gitu. Nah, kalau di sini bedanya dengan yang aerob, dia itu cuma dihasilkan energi itu di sini di bagian glukosa, yaitu sebanyak 2 ATP gitu. Itu yang membedakan ya. Nah, untuk hari ini kita sampai di sini aja dulu. Nah, nanti untuk yang proses anabolisme kita pelajari di minggu depan. Oke? Sampai di sini dulu. Selamat siang semua.